Nah, Bapak Ibu yang dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya lanjutkan dengan tema bagaimana kehidupan orang-orang percaya di zaman kisah para rasul. Nah, kenapa di zaman para rasul gereja-gereja begitu cepat bertumbuh, bahkan setiap hari Tuhan menambahkan dengan orang-orang yang percaya. Nah, saudara, di zaman itu belum ada tempat ibadah, belum ada gereja. Mereka beribadah dari rumah ke rumah dengan persekutuan yang erat. Saudaraku, di tengah pandemi tidak terasa hampir atau sudah 1 tahun, 2020 Maret pemerintah mengumumkan, dan sekarang kita sudah memasuki di bulan Maret, tanggal 7 Maret, minggu pertama. Saudara, artinya pada saat PSBB, sekarang PPKM ya, kita nggak bisa bertatap muka seperti ini, tapi iman kita terus terhubung pada Tuhan. Amin, saudara. Nah, di zaman kisah para rasul mereka beribadah di rumah-rumah. Kita lihat bahwa disinilah kenapa gereja mula-mula itu bertumbuh dengan cepat, karena mereka adalah orang-orang yang bertekun dalam persekutuan orang percaya. Kisah para rasul pasal 2 ayat 42, saudaraku, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Amin. Kita mau terus hidup dalam persekutuan, mungkin nggak bisa tatap muka, tapi ada persekutuan pribadi kita dengan Tuhan melalui perenungan firman-Nya. Saudara, terhubung terus dan tidak jemu-jemu, terus berdoa, menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Bahkan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kata memecahkan roti itu mereka seperti suatu keluarga besar. Kata memecahkan roti itu perjamuan, saudara, bahkan ada namanya perjamuan kasih. Karena apa? Karena suatu community yang kuat. Mereka ada dalam suatu persekutuan. Mereka tidak jemu-jemu, terus saling membangun, saling menguatkan, dan terus berdoa. Lalu saya baca aja ayat 6-nya, ayat 46 maksudnya. Dengan bertekun dan dengan sehati. Kata tekun di sini artinya terus menerus. Lalu sehati itu betul-betul bukannya mendua hati, kata sehati. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Nah, bait Allah ini dimaksudkan, saudara, sebagai orang-orang percaya, tubuh kita sebagai bait Allah, bait Roh Kudus. Nah, di zaman itu ada sinagogi, ada yang disebut rumah atau tempat ibadah yang hanya dikhususkan untuk orang-orang tertentu, saudara. Lalu dikatakan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing, saudara, secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Amin, saudara. Ayat 47-nya, apa yang terjadi? Seperti kita pada pagi hari ini, kita sambil memuji Tuhan, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Jadilah orang-orang yang betul-betul menjadi pengikut Kristus. Bagaimana kehidupan sehari-hari kita mencerminkan sebagai pengikut Tuhan, orang-orang percaya, bukan sekedar sebutan sebagai Kristen, tetapi di sini kita menunjukkan sikap hati yang berbeda, orang yang senang memuji Tuhan, bahkan kita disukai semua orang. Amin. Dan apa yang terjadi ketika Tuhan ditinggikan, maka Dia akan menarik semua orang datang kepadanya, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Wah, luar biasa. Kita lihat di PowerPoint yang berikutnya, apa yang terjadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, dan bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan hari-hari ini. Kalau di Alkitab kan ditulis kehidupan orang Kristen yang beribadah. Ternyata dalam suatu penelitian, saudara, orang-orang yang terus terhubung dengan Tuhan, dia itu dikatakan mampu melepaskan diri dari kemiskinan, memiliki penilaian moral yang sehat, depresi yang jauh berkurang, jauh lebih sedikit menyalahgunakan obat-obat terlarang, jauh lebih sedikit melakukan tindak kejahatan. Ini survei di Eropa, saudara. Orang-orang yang senantiasa rajin beribadah didapati memiliki
kehidupan atau perilaku atau karakter yang berbeda, saudara. Kenapa? Karena mereka betul-betul menjadi pengikut Kristus yang bukan sekedar predikat atau sebutan sebagai Kristen, tetapi mereka mengalami kehidupan yang dilahirkan kembali, kelahiran baru. Ya, saudara. Nah, kita akan melihat perbedaan bahwa kekristenan, saudara, kekristenan karena biologis, karena keturunan, dan kekristenan pertobatan. Lanjut, saudara. Nah, mengapa menjadi orang Kristen, saudara? Kita melihat bahwa kehidupan yang berubah itu terjadi ketika kita bukan sekedar Kristen keturunan karena biologis, saudara, tetapi Kristen pertobatan karena kita mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi Hermina gak apa-apa ya, waktu dia komunikasi terus dengan saya, dia sempat di Wisma Atlet. Wah, ini luar biasa ini. Ini bisa jadi kesaksian, saya bilang. Makanya nanti di ibadah berikutnya kasih kesempatan untuk bersaksi bagaimana Tuhan menyertai hidupnya. Begitu banyak pengalaman-pengalaman rohani yang dialaminya, bahkan sampai hari ini dia tetap kuat. Amin. Nah, itulah yang dikatakan Kristen pertobatan, Kristen yang mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Ya, inilah yang membedakan kekristenan, bahwa kekristenan adalah hubungan yang terus-menerus kepada dengan Tuhannya. Saudara, seperti apakah kehidupan sehari-hari dari orang-orang percaya di zaman Kisah Para Rasul? Mereka bukan sekedar Kristen biologis atau Kristen keturunan, tapi mereka menjadi Kristen yang mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, saudara. Nah, caranya bagaimana? Caranya bagaimana untuk mengetahui kita ini menjadi Kristen yang betul-betul mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, bukan sekedar Kristen keturunan, saudara. Ada yang bisa bantu, saudara? Kita lanjut di PowerPoint-nya. Nah, ini, saudara, gereja Tuhan harus melakukan 3T. Apa itu? Sebut 3T itu. Testing itu apa? Ayo, dites. Dicoba. Melalui apa? Saudara, boleh nggak suami, istri, mama, papa, mama dengan anak saling nanya, tadi kamu dapat firman tentang apa? Lalu, perlu nggak orang melakukan perbuatan baik supaya selamat? Ini testing. Ayo, siapa yang disebut bapak orang percaya? Angkat tangan. Namanya juga anak-anak kan? Abraham gitu. Daud mengalahkan Golok, salah ya, Goliat gitu. Nah, itu testing. Nah, anak-anak kita kumpulin, kita tanya, ya, supaya apa namanya, brain, otak itu jalan, biar mereka lebih memahami, lebih mengerti, lebih mengingat ayat-ayat firman, nama-nama tokoh-tokoh Alkitab, daripada main game online, daripada ikatan cinta dan lain sebagainya. Saudara. Nah, melalui testing, lalu apa? Tracing. Tracing apa sih? Ada satu komunitas nih, kumpul, saudara, kita bahas firman. Ada namanya treatment. Siapa yang suka di treatment wajahnya, gitu, ya, saudara. 3 hal ini pernah nggak saling komunikasi satu dengan lain? Kita lagi berkendaraan, kita komunikasi, sharing. Karena sampai hari ini istri saya sudah 5 kali baca Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Kalau saya sudah puluhan kali di depan kipas angin dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, saudara, kita bahas lagi jalan, lagi dalam perjalanan. Ternyata luar biasa ketika kita membaca Alkitab, memori kita diingatkan lagi tokoh-tokoh Alkitab. Bagaimana ada yang namanya satu peristiwa-peristiwa itu bisa menurun, saudara. Kita melihat dari kitab Kejadian ketika Adam, saudara, jatuh dalam dosa, punya anak siapa? Kain dan Habel. Siapa yang membunuh? Yang suka dipakai oleh semua orang. Ya, itu ya. Nah, ternyata itu turun terus, saudara. Nah, itu melalui testing, ya. Oke, kita lanjut, saudara. Nah, di dalam satu persekutuan, amin, itu ada apa? Ada nasihat. Halo,
saling menasihati, saling menegur, saling menyapa, ada penghiburan kasih, saling menguatkan di sini. Ada persekutuan roh. Mungkin kita nggak bisa tetap muka, tetapi roh kita tetap terhubung. Itu namanya persekutuan roh. Kita saling menyapa, saling mendoakan. Ada kasih mesra, ada perhatian, ada belas kasihan, ada rasa empati. Saudara, itu ada di dalam persekutuan orang-orang percaya. Bapak Ibu yang dalam Tuhan, anak-anak Tuhan, kita harus mengevaluasi yang namanya spiritual journey, perjalanan kerohanian, ya, perjalanan kerohanian kita. Seperti apa perjalanan kerohanian saya dan saudara, Bapak Ibu? Kita lihat di sini. Kita tentu sudah percaya Yesus, katakan amin. Semuanya sudah percaya. Sudah dibaptis atau belum? Sudah lahir baru atau belum, saudara? Ini bicara bagaimana perjalanan kehidupan, kerohanian atau iman anak-anak Tuhan. Setelah kita percaya kepada Kristus, kita harus meningkat lagi apa? Menjadi penyembah katanya. Bukan para WL, singer, pemusik, penyembah. Tetapi kita anak Tuhan di rumah, lagi masak, lagi nyapu, lagi ngepel, ya, bisa memuji Tuhan. Kita menyembah Tuhan, saudara, bukan karena puji-pujian yang teriak-teriak, bukan, tetapi hati kita terus terhubung dengan Tuhan. Penyembahan kepada Kristus. Tingkat yang berikutnya adalah persekutuan dalam Kristus. Persekutuan dalam Kristus, kita semakin mengasihi Tuhan, semakin cinta Tuhan melalui perenungan firman. Saudara, rasanya kalau nggak baca firman ada sesuatu yang belum beres gitu kan. Jadi kita harus baca dulu, mungkin kita renungkan, dan setiap hari saya kirim di grup bersinar 4M. Itu saudara membutuhkan perenungan. Khususkan, ambil waktu saudara untuk apa? Mengkhususkan waktu untuk merenungkan firman, dapat inspirasi, lalu kita kirim, saudara. Nah, yang berikutnya pertumbuhan. Setelah kita percaya kepada Kristus, kita menjadi penyembah yang benar, kita hidup di dalam Kristus, penyembahan, persekutuan dalam Kristus. Apa yang terjadi? Adakah pertumbuhan di dalam Kristus? Amin. Amin. Bertahun-tahun jadi Kristen, kalau nggak ada pertumbuhan, ini berarti ada sesuatu yang kurang pas. Orang bilang kalau kita goreng sesuatu nggak mekar, apa namanya? Nggak bertumbuh, saudara. Pertumbuhan dalam Kristus harus terjadi buat kita anak Tuhan. Amin. Bertahun-tahun melayani, mungkin terlibat dalam Tuhan, kita harus bertumbuh. Apa pertumbuhan itu? Ada buahnya, saudara. Lalu yang terakhir dikatakan, apa itu? Pelayanan kepada Kristus. Saudara mungkin nggak aktif, tetapi saudara di rumah mengkhususkan mengambil bagian waktu, saudara berdoa bersama. Saudara itu pelayan di hadapan Tuhan. Manusia nggak melihat, tapi Tuhan melihat. Amin. Saudara, jadi begitu banyak cara bagaimana kita melakukan. Kita mau melayani, kita mau mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan. Tuhan tahu, saudara. Jadi payahmu dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Wah, ini luar biasa. Inilah perjalanan kerohanian kita anak Tuhan, saudara. Meningkat terus meningkat. Apa yang terjadi? Apa berkat Tuhan buat orang-orang yang terus terhubung kepada Tuhan, bukan sekedar menjadi Kristen, orang-orang yang hidup dalam persekutuan yang sehat, saudara. Apa yang terjadi? Apa berkat Tuhan, saudara? Dikatakan umur panjang dan orang percaya yang rajin beribadah. Dalam satu riset dikatakan 8-10 tahun ini dilakukan oleh Robbins and Metzner terhadap lebih dari 2.700 orang, membuktikan bahwa angka kematian pada kelompok yang rajin berdoa atau beribadah lebih rendah dibandingkan dengan kelompok yang tidak rajin. Artinya orang yang rajin berdoa, rajin beribadah kepada Tuhan lebih sehat. Karena lebih sehat, bahkan Tuhan kasih umurnya lebih panjang. Ya, amin. Pak Pendeta itu, lu jangan repot-repot dagangannya. Kalau pagi-pagi mengucap syukur, udara segar, hati, pikiran benar, beres, Tuhan kasih dah umur lebih panjang. Katanya gitu, saudara, kemarin dia. Nah, saudara, kita melihat inilah yang Tuhan inginkan buat kita anak Tuhan, saudara. Bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah mengalami bukan hanya kekristenan tapi kelahiran baru. Di zaman para rasul, setiap orang yang baru bertobat segera memasuki
namanya program pembaharuan akal budi, sehingga kehidupan sehari-hari mereka terus memanifestasikan prinsip-prinsip pokok kebenaran. Prinsip pokok kebenaran adalah orang-orang yang melekat dalam ketergantungan penuh kepada Tuhan. Ini orang yang memegang nilai-nilai atau prinsip-prinsip pokok kebenaran, memiliki persekutuan pribadi yang sehat. Bahkan saat seseorang mengalami kelahiran baru, manusia rohnya sudah dibersihkan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Artinya dengan akal budi yang sudah mengalami pembaharuan, maka yang bersangkutan menjadi orang yang terbuka, orang yang mau diajar, orang yang mau berubah. Amin. Apa ciri-ciri yang telah dialami orang-orang yang telah mengalami pembaharuan akal budi? Saudara, ya kita lanjut. Nah ini dia, Efesus 2:10, karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, hidup di dalam Tuhan. Kita diciptakan dengan tujuan, saudara. Artinya ada maksud dan tujuan Tuhan buat kita semua, pribadi lepas pribadi. Amin, saudaraku. Nah, sehingga apa? Tuhan berikan akses untuk masuk ke dimensi kehidupan ini. Bagaimana caranya? Agar dia bisa memakai kita dengan cara yang ia kehendaki. Saudara, kita bersyukur ada namanya introspeksi diri. Kita adalah kita seperti ini. Jangan kita meniru-niru seperti orang lain, lalu membanding-bandingkan dengan orang lain. Saudara, apa yang terjadi bila kita berusaha menjadi seperti orang lain? Kita akan kehilangan tujuan kita. Ya, maksudnya apa? Maksudnya inilah orang-orang yang dengan akal budi yang sudah mengalami pembaharuan. Kita ini menjadi orang yang mudah terbuka, mau diajar, mau berubah. Sehingga saudara, ketika kita diciptakan sebagai ciptaan Tuhan, Tuhan itu punya tujuan buat kita dan dia bisa memakai dengan cara Tuhan sendiri. Saudaraku, karena apa? Karena semakin kita terus menjadi seperti orang lain, maka kita semakin jauh melangkah menuju ke tujuan diciptakannya diri kita. Jadi Tuhan sudah menciptakan kita masing-masing dengan tujuannya masing-masing. Jangan kita terus jauh melangkah menuju atau menuju tujuan yang lain, saudara. Oh dia enak ya kok seperti itu. Oh dia kok seperti ini. Jangan, saudara. Kita adalah kita. Amin. Sehingga kita semakin mengerti maksud dan tujuan Tuhan menciptakan kita. Ya, saudaraku. Nah, jadi bukan kegagalan dan kelemahan kita yang dapat menghentikan misi kita, tetapi respon kita, saudara. Lanjut, saudara. Nah, kita melihat iblis itu pembohong dari awalnya. Pencuri datang hanya untuk mencuri. Dicuri kesempatan kita, dicuri damai sejahtera kita. Rasanya tidak bergairah. Dia bukan hanya mencuri, ketika udah nggak ada kesempatan lagi, baru dia membunuh. Dia bunuh waktu kita. Lalu apa? Dia binasakan jiwa kita. Saudara, setiap orang ada kelemahan, dia bisa tergelincir, bisa jatuh, gagal, tapi bangkit. Jangan biarkan itu menghentikan misi kita. Bukan kelemahan kegagalan kita yang berpotensi menghentikan misi kita, tapi bagaimana kita memandang dan menanggapi kegagalan itu, saudaraku, ya. Nah, kita lihat Efesus 1 ayat 7, saudaraku. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara, kenapa? Karena Tuhan sudah bayar harganya di kayu salib, saudaraku. Dosa-dosa kita telah dibereskan di Golgota. Masa lalu kita ada di bawah darah Yesus. Makanya iblis itu pendakwa, dia hanya membohongi kita. Oh, kamu kan dulu begini, kamu itu begitu. Itu dakwaan, saudara. Ingat bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita ketika kita masih di dalam dosa. Adam Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, inisiatif siapa yang datang kepada Tuhan?
Tuhan yang datang, yang mencari manusia. Hari ini Bapak Ibu, saya semua, ingat Tuhan mengasihi kita. Iblis pendakwa, pembohong, jangan tertipu, saudara. Manusia bisa gagal, bisa tergelincir. Ingat, jangan takut, ya. Tuhan menyertai saya dan saudara. Apa berkatnya? Apa berkatnya, saudara? Ingat, dosa-dosa sudah dibereskan di Golgota. Hari ini kita mengikuti perjamuan kudus. Yang belum mendapatkan hostingnya, anggurnya, nanti minta ke pelayan Tuhan, ya, masing-masing. Apa itu perjamuan kudus? Ayat Alkitab mengatakan perbuatlah ini, ya. Apa namanya? Menjadi peringatan. Kenapa? Kita telah diingatkan terus berulang-ulang. Tuhan Yesus sudah membayar dengan lunas, dengan darah di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Jadi masa lalu kita ada di bawah darah Yesus. Allah tidak terkejut. Ada pelayan Tuhan, Pak, ya. Jadi Allah tidak terkejut dengan kelemahan-kelemahan kita. Kenapa? Karena Ia menjanjikan kekuatan. Efesus 6 dari ayat 10-12, akhirnya hendaklah kamu kuat. Katakan amin, ya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Makanya dikatakan iblis itu bohong. Jadi tipu muslihatnya itu pintar. Kita diajar untuk mengenakan perlengkapan senjata Allah. Ada iman, ketopong keselamatan, ada pedang roh, saudara. Supaya apa? Supaya kita dapat bertahan dari tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di dunia ini. Amin. Kuasa iblis telah ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Yang ada sekarang hanya dakwaan, tuduhan-tuduhan. Maka jangan tertipu, saudaraku. Nah, ini yang menjadi berkat buat kita semua, saudara. Apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Ya, lanjut, saudara. Nah, jadi kita buka wawasan kita. Ada maksud, ada rencana Tuhan, ada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Meskipun kadang-kadang logika kita enggak terima, saudara. Ada dua di otak ini, otak kanan dan otak kiri. Otak kanan bicara tentang apa? Perasaan, ya. Tolong ingetin saya kalau salah. Ya, otak kiri bicara tentang logika, saudara. Jadi dua, otak kanan, otak kiri ini, saudara, harus dipulihkan, yaitu mengalami pembaharuan akal budi, sehingga ketika kita menerima firman, kita dengar firman, kayaknya nggak masuk akalnya. Amin aja, percaya aja, amin, dan itu bisa terjadi, saudara. Ya. Waduh, sulit kita menerima meskipun Tuhan mengizinkan kita masuk di dapur api, namun disitulah justru kita semakin dimurnikan. Amin. Kita percaya aja. Kita tidak lagi mengikut Tuhan itu berdasarkan untung dan rugi, diberkati atau tidak diberkati. Kita ikut Tuhan, kita beribadah bukan tujuan untuk diberkati atau tidak, tetapi kita melakukan karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Saudara, nah apa yang terjadi akibatnya? Kita dapat melihat dari sudut pandang Tuhan. Sudut pandang ilahi ini sangat kita butuhkan. Jadi kita melihat peristiwa, melihat apapun, kita harus melihat dari sudut pandang ilahi. Karena kalau kita melihat dari sudut pandang manusia, lalu kita membanding-bandingkan, kita bisa kecewa, saudara. Tetapi kalau kita melihat dari sudut pandang ilahi, kita akan menemukan hikmat yang dari Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Ada maksud dan rencana Tuhan. Mungkin pada saat kita mengalami, kita nggak bisa apa-apa. Tetapi kemudian hari kita baru terbuka tuh. Tahu nggak apa yang terjadi? Cuma kita bilang, oh yang panjang. Ya, karena kita baru ngerti. Itu di luar akal manusia. Ya, akibatnya kita dapat melihat dari sudut pandang Allah. Wah, luar biasa. Jadi berkat Tuhan hari ini, saudara, apa yang terjadi hari-hari ini sebagai anak-anak Tuhan, orang ini mengikut Tuhan, kita mau fokus aja di kesimpulannya kepada kehidupan yang bernilai kekal. Amin. Membangun atau memperbaharui akal budi di sini. Lalu ingat, dosa-dosa kita telah dibereskan di Golgota. Saudara,
Bukan karena untung rugi, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu yang dalam Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Persiapkan hati kita. Kita bangkit berdiri. Kita angkat perjamuan ini. Kita berdoa. Bapa di surga, di tangan hamba-Mu, di tangan anak-anak-Mu, kami akan memasuki perjamuan kudus sebagaimana firman Tuhan mengajarkan kepada kami. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kami mengenang, kami mengingat lagi kebaikan Tuhan di kayu salib. Darah-Mu dicurahkan untuk membayar harganya, yaitu menebus dosa-dosa kami. Dan kami boleh dikuduskan, disucikan, diselamatkan. Hamba berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ini adalah satu anugerah buat kami semua. Kalau sampai hari ini kami boleh diizinkan mengikuti perjamuan kudus, tubuh dan darah Kristus bersatu dengan tubuh kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang hadir pagi hari ini. Kuasa darah Yesus mengalir dalam kehidupan kami. Oleh bilur-bilur darah Yesus kami telah sembuh. Kami pulih, kami dibebaskan dari kuasa-kuasa kegelapan, karena Tuhan yang telah menanggung dosa-dosa kami di kayu salib. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kami berkati.